Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang mau beristirahat. Dan bagi kawan-kawan yang sedang beraktivitas mendengarkan cerita ini, selamat beraktivitas. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Halim. Mas Halim itu menceritakan tentang pengalaman seorang kawannya, itu namanya Mas Oman. Jadi Mas Oman ini adalah seorang penjual bakso di tahun 2007. Nah, ya umumnya orang jualan bakso keliling, bukan yang mangkal gitu ya. Keliling, ya memang mangkal tapi nanti jalan lagi seperti itu ya. Dia kan keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, malam itu Mas Oman dari awal itu sebenarnya udah merasakan hawa itu sepi, dan baksonya Mas Oman itu belakangan juga nggak terlalu laku. Bahkan Mas Oman sendiri ya bakso kalau nggak laku kan buat besoknya seperti itu. Sempat mendapati beberapa baksonya itu udah mulai basi, udah nggak layak makan lah. Dan akhirnya ya itu banyak dibuang, tapi yang sekiranya masih bisa gitu ya, masih layak jual, itu tetap dijual lah sama si Mas Oman tadi. Nah, malam itu dia membawa bakso-bakso yang dari kemarin tapi masih bagus, masih bisa dijual lagi. Berkelilinglah dari sore hari, dan ya itu seperti apa yang dia rasakan. Kenapa ya? Feelingku mengatakan hari ini tuh bakalan sepi. Hal itu terjadi dari sore hari, nggak ada pembeli satupun. Menjelang malam baru ada sekitar satu pembeli, itu pun alhamdulillah gitu ya, akhirnya ada yang beli. Tapi di sana Mas Oman juga ada semacam keraguan. Ini yang beli ini kira-kira baksoku itu masih bagus enggak ya? Kalau memang udah nggak bagus, waduh nanti dia kapok, nggak beli lagi gimana ya, nggak jadi pelanggan gitu. Ada semacam was-was kayak gitu. Dan Mas Oman nggak menyerah di sana, tetap berjualan, tetap keliling lewat maghrib sampai jam 8 malam. Dan mungkin pengaruh kali ya, kalau misal jualan bakso laris itu bawaannya itu semangat. Wes pokoknya jarak sejauh apapun ditempuh lah, yang penting laris. Nah, ini kan yang beli itu dari tadi baru 5 mangkok sampai sekitar jam 10 malam. Itu kan bikin down, bikin aduh gimana ya gitu, bikin males, mana pulang itu masih jauh lagi. Tapi kalau nggak tak puterin lagi ya sayang, udahlah aku berusaha sampai titik penghabisan, sampai bener-bener ya udah jamnya pulang, aku pulang. Jam 12 aku mau pulang. Itu udah diniatin sama si Mas Oman. Sampai akhirnya dia sekitar jam 10 itu tadi memasuki sebuah kampung. Dan di awal memasuki pun rasanya itu udah aduh kampung ini sepi, nggak ada pembeli nih di sini. Tapi ya mau nggak mau itu harus dilewatin karena menuju jalan pulangnya Mas Oman juga. Nah, di situ dia itu melewati sebuah rumah. Ada satu rumah yang di depannya itu ada lampu penerangan jalan di sana. Tapi di rumah tersebut itu Mas Oman awalnya nggak nyadar kalau rumah itu tuh listriknya tuh nggak nyala. Di teras, di dalam rumah nggak nyala. Karena itu dari lampu jalan itu lumayan cukup terang. Sepi bener-bener, nggak ada satu warga pun di situ yang kelihatan keluar. Mas Oman pun minggir istirahat di depan rumah itu. Nah, di bagian terasnya itu ada semenan yang bisa buat duduk-duduk di situ. Gerobak dipinggirin ke situ, aku istirahat dulu duduk di sini. Duduklah si Mas Oman tersebut di depan rumah itu. Nunggu sekitar 5 menit ya, nggak ada satu orang pun yang lewat. Dan akhirnya dia itu iseng-iseng bunyiin mangkoknya. Ting 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 gitu ya. Untuk memecah suasana itu. Udah sepi banget. Mana aku kok ngerasa agak sedikit serem gitu ya. Tiba-tiba kepikiran ya sesuatu yang gak enak. Cerita dari teman-temannya.
pengalaman-pengalaman horor saat berjualan malam kayak gitu tuh jadi keinget mana di depan berarti di belakang lampu jalan tersebut itu adalah kebun kosong ke sana gelap, yang ada yang terang itu di bagian depannya. Di situ bunyiin mangkok untuk kedua kalinya. Ding 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 begitu. Tiba-tiba dari dalam rumah itu ada yang bilang, "Mas, bakso Mas, beli Mas." Ada seorang perempuan, suara perempuan itu bilang seperti itu. Mas Oman kan ya kaget juga, loh. Ternyata orangnya belum tidur atau bagaimana gitu ya. Ding 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 ding. Terus apa? Keluarlah seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu ya normal, dia tuh udah pakai daster kayak mau tidur semacam itu ya. Rambutnya pendek, keriting, tapi keritingnya tuh jebak gitu. Lebar, gede seperti itu. Ibu-ibu tadi badannya tuh lumayan cukup besar. Keluar si ibu tadi dari, tahu-tahu udah di luar. Dia itu nggak melihat buka pintunya atau apa, tahu-tahu udah di luar. "Mas, baksonya tinggal berapa Mas?" ditanya sama si ibu itu. "Bu, baksonya masih banyak Bu." "Ya sudah, saya beli separohnya," kata si ibu tadi. "Hah? Separohnya Bu?" "Iya, saya beli setengahnya." Akhirnya apa? Pakai mangkok saya atau pakai mangkok ibu?" "Pakai mangkok saya aja." Si ibu itu tiba-tiba masuk ke sana, keluar lagi, itu udah bawa tumpukan mangkok. "Ini Mas, mangkok saya." Mas Oman ya di satu sisi senang, alhamdulillah ada yang ngeborong, ada yang ngeborong. Ada ditaruh di situ, dibikinlah sama si Mas Oman bakso-bakso tersebut. Nah, sambil menyiapkan bakso-bakso itu, Mas Oman menyadari mulai keluar anggota keluarga yang lain. Ternyata banyak, ada bapak-bapaknya, mungkin suami dari ibu tersebut, dan yang lain-lain itu usianya lebih muda. Ya ada laki-laki, ada perempuan, mungkin itu anak-anaknya kali ya. Dan semua yang ada di rumah itu, yang keluar dari rumah tersebut, mereka itu punya rambut yang sama, keriting. Dan gak ada yang rambutnya panjang, rambutnya itu kayak sejenis. Mau yang laki-lakinya, mau yang perempuannya, itu keriting semua dan panjangnya itu segitu. Bentuk kepalanya itu modelnya kayak gitu. Satu inilah. Mas Oman juga, banyak juga ternyata orangnya di dalam sini. Karena dibikinkan sampai selesai. Nah begitu selesai, satu persatu kan dikasihkan. Pertama ke si ibu, terus si ibu dilempar biasanya bukan dilempar, dipindahkan ke anaknya. Terus kayak gitulah. Mereka tuh pada makan di teras di situ. Makan di teras. Mas Oman pun seneng, alhamdulillah gitu ya. Baksoku laku gitu, laku setengah gitu. Nah setelah itu mereka itu udah pada makan. Mas Oman kan nungguin di situ ya, karena jaraknya terlalu dekat antara gerobak sama orang-orang keluarga yang lagi pada makan di teras tersebut. Mas Oman pun agak sedikit menyingkir, gerobaknya itu agak dimajuin ke sana deket sama jalan. Mas Oman pun berdirinya di situ, tapi ya nggak berani melihat ke arah keluarga tersebut yang lagi makan, takutnya risih atau nggak sopan atau gimana. Sebelumnya itu udah sempet ada obrolan-obrolan, "Mas, biasa jualan malam Mas?" "Oh iya Bu, ya namanya bakso ya jualannya malam begini Bu, kelilingnya," kata si Mas Oman. "Oh biasanya laku Mas atau gimana?" Biasanya laku Bu, tapi udah beberapa hari ini nggak terlalu laku." "Oh Mas, kalau nggak terlalu laku seperti itu, biasanya kan ada yang basi Mas baksonya." Diomongin seperti itu, Mas Oman kan nggak enak. "Iya Bu, yang basi itu saya buang-buangin Bu," kata si Mas Oman. "Oh dibuang-buangin ya, nggak dijual lagi ya Mas ya?" Enggak Bu, ya Mas Oman mau gimana lagi gitu kan, terpaksa berbohong. "Enggak Bu, kalau yang," dan antara bohong dan tidak gitu ya, memang yang udah basi ya pasti dibuang sama si Mas Oman. Udah itu selesai, Mas Oman pindah ke sana nungguin mereka makan, dan Mas Oman itu ngelihat satu persatu dari mereka yang sudah makan, mereka itu pada masuk ke dalam rumah. Jadi kayak mangkoknya itu dibawa ke belakang. Mereka kan pakai mangkok sendiri ya. Mangkoknya dibawa masuk ke dalam rumah sana. Mas Oman pun nungguin sampai terakhir itu adalah ibu-ibu yang memesan tadi. Dan ibu-ibu tersebut itu pun masuk ke dalam rumah. Mas Oman mulai mikir, kan belum pada bayar ya.
kok mereka pada masuk ke dalam rumah, pintunya memang terbuka. Dan ya pintu itu setelah ibu-ibu tadi masuk, pintunya ditutup, grep. Mas Oman nungguin di sana. Kok nggak keluar-keluar, mereka itu kan belum bayar. Nanti gimana ya gitu ya. Mereka belum bayar kok udah pada masuk seperti itu. Mas Oman pun nungguin di sana sambil pura-pura bunyiin ini mangkok baksonya lagi, ting 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 begitu. Tetap nggak keluar-keluar. Dan akhirnya Mas Oman coba mendekat ke arah rumah tersebut. Ada mungkin sekitar 10 menit semenjak si ibu-ibu tadi masuk. Itu kan ya udah terlalu lama gitu ya. Dan akhirnya Mas Oman pun memutuskan, Bu, permisi Bu. Bu, permisi Bu, saya mau pulang, kata si Mas Oman. Jadi nggak menyebutkan Bu bayar gitu, enggak. Tapi permisi, saya mau pulang. Nggak ada jawaban apapun. Mas Oman akhirnya apa? Makin sering gitu ya, mukulin mangkoknya, ting 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 ting. Dan kali ini tuh agak sedikit kenceng mukulin mangkok tadi. Ya ngomong begitu lagi, Bu, permisi, Pak. Saya mau pulang, kata si Mas Oman. Maksudnya nagih, saya mau pulang itu bayar gitu. Tetap nggak keluar. Dipukul-pukul lagi mangkoknya. Sampai akhirnya apa? Mas Oman itu ngetok rumah tersebut. Tek, 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 tek. Bu, Pak, permisi saya mau pulang. Nggak ditagih langsung, tapi ngomongnya seperti itu terus. Dan mungkin tetangga yang di samping nggak jauh dari rumah tersebut mendengar. Nah, tetangga tersebut pun keluar. Mas, gitu kan dipanggil. J Pak, katanya. Mas, sampean lagi ngapain di situ? Pak, ini saya tadi lagi pada makan Pak, orang-orang di rumah ini. Cuman belum bayar, saya tuh mau pulang, kata si Mas Oman. Waduh, kata si bapak, Mas, gerobaknya pindah ke sini aja, kata si bapak tadi. Akhirnya apa? Gerobak itu pun dipindah ke tempat rumah itu yang di tetangganya. Lupa kali ya Pak ya, belum bayar gitu. Gimana ya Mas, saya bikin bakso 1, kata si bapak. Akhirnya dibikinin sama Mas Oman. Oh iya Pak, belum menjawab apapun si bapak tadi ya. Saya bikin 1, dibikinin gitu kan. Nah sambil itu si bapak tadi pun cerita akhirnya, Mas sini duduk sebentar gitu. Iya Pak, sampean gimana ceritanya? Cerita apa Pak? Yang itu, yang tetangga saya pada beli itu, kata si bapak. Oh iya Pak, saya tuh tadi duduk di sana capek dari sore tuh belum ngelayanin bakso. Ya saya duduk di situ, saya bunyiin mangkok, ting 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 ting. Ada yang bilang beli gitu kan. Terus keluar ibu-ibu, katanya beli setengah yang ada di gerobak ini. Ya sudah, saya juga nggak tahu setengahnya itu berapa sih. Ibu-ibu itu bawa mangkok sendiri Pak, banyak setumpuk Pak. Akhirnya tak bikinin itu tadi ya, itu jumlahnya tuh total ada 11 Pak. Tak bikinin, ya tak tungguin, itu lagi pada makan sampai selesai. Terus habis makan, mereka itu pada masuk Pak, satu persatu. Sampai yang terakhir ibu-ibu yang memesan tadi pun masuk. Sampai sekarang belum keluar lagi Pak, belum bayar gitu. Si bapaknya itu antara mau ketawa tapi gimana gitu ya, mau keselak gitu ya. Aduh Mas, gimana ya Mas, saya jelasinnya ya Mas ya. Tak habisin dulu gimana? Oh J Pak, silakan Pak. Sampean tunggu sabar di sini ya. J Pak. Akhirnya dimakanlah sama si bapak tersebut sampai baksonya habis. Sampean bikin berapa mangkok tadi? Saya bikin 11 mangkok Pak yang di sana. Sama ini berarti berapa? Ya 12 mangkok Pak. Ya sudah dihitung berapa Mas? Loh Pak, maksudnya gimana? Kata si Mas Oman kan. Iya dihitung, ini 12 mangkok berapa, kata si bapak. Oh sekian Pak, misalkan ya. Si bapak itu pun mengeluarkan uang, dibayar. Mas Oman kan bingung, Pak, ini bagaimana kok bapak yang bayar Pak, kata si Mas Oman. Jadi gini Mas, saya itu sebenarnya susah jelasinnya, katanya begitu. Susah gimana Pak? Rumah itu kosong Mas, katanya. Hah, kosong Pak? Rumah itu rumah kosong. Udah 2 tahun gak ditempatin Mas, katanya begitu. Hah?
2 tahun gak ditempatin, Pak. Iya, 2 tahun gak ditempatin. Makanya saya bingung. Sampean dari tadi tangting terus. Terus awalnya ya tak pikir sampean cuma jualan biasa. Tapi pas ngomong, saya mau pulang. Waduh gitu kan. Saya pun mikir, nih orang dikerjain nih berarti. Sampean itu dikerjain, Mas. Sama yang ya nggak tahulah penunggu rumah tersebut. Jadi yang makan baksonya sampean tadi itu bukan orang, Mas. Bukan orang, Pak. Orang mereka tuh makan bakso saya, Pak. Ya, gimana ya, kata si bapak itu. Ya udah, yang penting ini sudah saya bayar. Dan si bapak itu pun akhirnya bangun. Sini Mas. Mas Oman kan ngikut mendekat ke arah situ ya. Ngelongok lagi di teras di sana. Dan di situ teras yang tadinya Mas Oman melihat itu bersih gitu ya, nggak terlalu kotor. Di sana berserakan baksonya Mas Oman. Kayak bakso yang ditumpah-tumpahin begitu aja nggak dimakan. Itu Mas, kata situ. Ya Allah, ini mubazir ya Pak ya, katanya. Ya mau gimana lagi, kata si bapaknya. Tapi udah, nggak apa-apa. Yang penting kan udah saya gantiin ya Mas ya. Ya mungkin ini rezekinya sampean tapi dengan jalan yang berbeda lah. Pak, saya itu bingung, saya nggak enak loh Pak. Bapak kan nggak makan baksonya dan itu bukan rumahnya Bapak gitu. Nggak apa-apa Mas. Itu rumah adik saya, katanya begitu. Itu rumah adik saya. Oh, rumah adiknya Bapak? Iya. Jadi mereka itu sebenarnya tadi sampean bilang berapa? 11 ya katanya. Iya Pak, 11. Enggak, mereka tuh sebenarnya berempat Mas. Jadi dulu sempat ya ada sebuah kecelakaan Mas. Dan satu keluarga itu mereka berempat sama ada satu orang luar gitu ya. Itu mereka pakai mobil dan kecelakaan, semuanya tuh meninggal Mas. Kalau yang ada 11 orang itu saya sih nggak tahu, kata si bapak. Cuman kalau setahu saya dan ciri-ciri yang disebutkan sama jenengan itu tadi itu mirip dengan adik saya Mas, dengan keluarga saya itu. Ya ndak apa-apa lah Mas lah, kata si itu ya. Pak, tapi saya ndak enak Pak, Bapak bayar setengahnya aja ndak apa-apa Pak. Udah, ndak usah, katanya. Ini rezekinya sampean. Akhirnya sudah, Mas Oman kan, ya udah Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Saya kalau misal nanti main ke sini boleh Pak? Ya udah, tinggal main aja, kata si bapak tersebut. Akhirnya apa, Mas Oman pun permisi. Saat permisi ya tentu saja kaki itu lemes, katanya. Asem aku ternyata tadi habis dikerjain gitu ya. Nah, ini kan bakso boleh dibilang kan masih tinggal setengah porsi gitu. Dan waktu itu udah kurang lebih sekitar jam 11 malam. Mas Oman pun udahlah aku pulang aja lah, daripada nanti makin malam aku makin banyak digangguin. Sepanjang perjalanan katanya itu dihentiin sama beberapa orang, laris gitu ya. Ini sampai pula, sampai bener-bener itu mau pulang tersebut, baksonya Mas Oman itu habis, bener-bener habis. Setelah itu Mas Oman pun pulang. Nah saat pulang, ceritalah sama Mas Halim. Lim, aku tadi habis mengalami gini-gini Lim. Ada sebuah rumah begini-begini. Masa sih, katanya begitu. Dan waktu itu Mas Halim itu jadi penasaran ya mendengar ceritanya Mas Oman, diceritakan semua dari awal seperti itu. Man, aku nyobain Man, aku mau jualan di situ Man, ada yang beli atau enggak? Akhirnya beberapa hari kemudian Mas Halim itu coba rute tersebut dan menemukan rumah yang disebutkan ciri-cirinya sama Mas Oman. Di jam yang sama, kurang lebih sekitar jam 10, Mas Halim pun nyobain di situ. Nungguin di sana, tang ting begitu kan. Gak ada yang keluar, gak ada yang beli. Intinya tuh beda dengan apa yang diceritakan sama si Mas Oman. Dan setelah itu ting kan makin keras kan. Ya sesuai yang diceritakan Mas Oman juga, aku tuh makin keras ting. Yang keluar itu tetangga sebelah. Nah itu tetangganya si bapak-bapak yang beli sama Mas Oman gitu kan. Si bapak-bapak ngelongok begini. Ya nanyanya sama, Mas, sampean lagi ngapain di situ? Pak, lagi jualan bakso, katanya. Yaudah sini, kata si bapak itu. Si Mas Oman mindahin gerobaknya kan. Nengok ke arah itu kan ada kaca besar.
kaca depan riben gitu. Di dalam kaca tersebut Mas Oman ngelihat, Mas Halim ini ya. Mas Halim itu ngelihat berjejer orang-orang itu kayak satu keluarga, seolah-olah berada di dalam kaca itu, di dalam ruangan di sana itu deket banget sama kaca, ngelongok ngeliatin Mas Halim jualan. Tapi mereka nggak beli. Di situ pas ngeliat, itu setannya kata si Mas Halim. Akhirnya dia pun pindah ke rumah sebelah. Yang ngobrol lagi sama si bapak pun cerita, kemarin itu ada Mas, siapa namanya gitu ya. Mas Halim pun nyebut namanya Oman ya Pak. Iya bener namanya Oman, jualan bakso di sini Mas. Wah begini-begini diceritakan. Itu sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Mas Oman. Berarti ceritanya Mas Oman bener seperti itu. Nah, ya itu seperti itu. Nah Mas Halim pun akhirnya ngebuka, iya Pak, saya juga sebenarnya lewat sini karena penasaran ceritanya Oman bener atau enggak. Lah sampean itu macem-macem aja kata si bapak. Ya udah saya bikin satu aja katanya. Oh iya satu aja nih Pak. Udah sampai 11 Pak. Oh enggak saya enggak itu. Itu kan yang itu enggak beli katanya. Iya Pak. Tadi waktu saya mau kesini Pak, itu di dalam kaca mereka itu kayak pada ngintipin Pak katanya begitu. Udahlah Mas lah, nggak usah macem-macem nanti sampean digangguin loh katanya begitu. Iya Pak, ini satu aja Pak. Iya saya bikin satu aja. Akhirnya udah Mas Halim pun. Jadi begini, Mas Halim itu sebenarnya bukan penjual bakso. Dia melakukan hal tersebut itu minjem gerobak temannya Oman. Jadi bikin baksonya pun diajarin ini begitu ya. Kayak kursus kilat lah, mendadak. Yang nggak tahu rasanya seperti apa. Si bapak itu pun komen, Mas, baksonya ini nggak ada rasanya Mas katanya. Loh Pak, nggak ada rasanya Pak, mungkin kurang garam atau gimana. Akhirnya dikasih garam lagi. Nah ini baru ada rasanya. Mas Halim pun asem kelupaan gitu ya. Ya namanya juga aku bukan penjual bakso, pikirnya si Mas Halim. Udah ngobrol-ngobrol sama si bapak tadi ya, pengalamannya si Mas Oman sebelumnya, sampai si bapak itu baksonya habis. Nah Mas Halim pun akhirnya pamit undur diri dari rumah tersebut. Pulanglah ke sana, menuju ke tempat itu ya, rumahnya. Nggak ada satupun orang beli. Bener-bener sepi. Itu memang ada beberapa orang nongkrong di depan rumah ya. Si Mas Halim lewat, di kelentang-kelenting mangkoknya, tapi nggak ada satu orang pun yang tertarik. Beda dengan ceritanya Oman yang justru habis setelah dikerjai oleh si makhluk-makhluk di rumah tersebut. Dan ya itu menjadi salah satu pengalaman tersendiri buat Mas Halim. Nah selanjutnya Mas Oman itu juga ya namanya orang gitu ya, penasaran atau gimana. Suatu saat ini udah lama, udah mungkin sekitar 3 minggu kemudian lah, dimana Mas Oman rasa takutnya itu udah mulai menghilang. Lewat jalur itu lagi, lewat di depan rumah yang itu, rumah di mana Mas Oman dikerjain itu. Saat lewat di sana, Mas Oman itu nggak ada rencana buat berhenti gitu ya, buat kayak kemarin tangting-tangting di depan rumah, itu nggak ada, cuman mau lewat doang. Nah lagi lewat di situ, tepat di depan rumah ada suara, Mas bakso. Mas Oman kan berhenti, nengok-nengok, tapi nggak berani nengok ke arah rumah, nengoknya ke arah berlawanan. Mas bakso, suara itu datangnya dari dalam rumah. Dan Mas Oman itu kenal, ini kan suara ibu-ibu yang kemarin gitu ya. Mas bakso. Mas Oman takut, tapi dia penasaran. Dia pun nengok ke arah rumah tersebut. Dan ini mirip dengan apa yang diceritakan Mas Halim. Jadi di belakang kaca itu, rumah tersebut, itu berdiri kayak banyak orang di sana. Mas Oman pun, baksonya habis kata si Mas Oman. Lanjut jalan, ingat rumah si bapak ini. Tapi si bapak ini coba di ting begitu, si bapak nggak keluar. Akhirnya lanjut perjalanan lagi ke sana. Nah sepanjang perjalanan di kampung tersebut, Mas Oman itu dipanggil-panggil terus. Mas, bakso Mas. Itu suara ibu-ibu itu kayak ngikutin terus. Yang ada kan ya Mas Oman
akhirnya ngebut gitu, bawa baksonya itu ngebut, mas bakso, diikutin terus sampai kayak perbatasan kampung. Begitu perbatasan ada ya batas desa begitu, ke sana baru suara itu hilang. Akhirnya pulang ke rumah lagi, bukan rumah ya, lebih kayak ke kontrakan, isinya itu ya pedagang-pedagang macem-macem. Nah di situ langsung nyari si Mas Halim, Lim, aku diiniin lagi Lim. Lah gimana ceritanya, emang kamu lewat situ lagi? Iya Lim, aku lewat situ lagi Lim, dan aku itu mirip, aku melihat sesuatu yang mirip yang kamu ceritain, yang mereka berdiri di balik kaca itu loh Lim. Lah kamu lagian iseng-iseng ke situ, udahlah jangan ke situ, itu udah nggak beres katanya begitu. Ya enggak, aku juga awalnya nggak ada niatan ya, cuman aku mau lewat ke situ ya, jalannya kemana lagi, satu-satunya jalan ya lewat ke sana, malah aku dipanggilin Lim katanya begitu. Cuman ya karena sekarang padahal kan lumayan, nanti dibeli 11 mangkok kan. Iya kalau bayar, kalau si bapak itu mau bayarin, kan mereka itu makan bukannya dimakan tapi cuma dilempar-lemparin begitu doang di teras gitu. Enggak lah. Diledekin sama Mas Halim gitu. Udah enggak apa-apa, lumayan 11 mangkok. Enggak. Aku enggak mau lewat situ lagi, kata situ kan. Aku enggak mau lewat situ lagi. Akhirnya mulai hari itu rute yang dihindari oleh Mas Oman adalah rute tersebut. Tapi Mas Oman mengakalinya, bukan benar-benar nggak memasuki kampung itu, tapi memasuki kampung tersebut dengan cara mengambil jalur sebaliknya. Bukannya muter diterusin ke sana enggak, tapi sampai ujung, sampai rumah bapak yang traktir itu, Mas Oman itu balik lagi. Nggak maulah aku nanti dipanggil-panggil terus sama si itu. Sekarang masih manggilin nggak man? Alhamdulillah enggak gitu, semoga enggak diikutin sampai sini. Nah akhirnya malam itu kan Mas Oman tidur. Saat lagi tidur itu tuh kayak dierep-erep. Jadi tidurnya itu enggak pules, seolah-olah itu mendengar, Mas, bakso Mas, ada yang ngomong kayak gitu, dan itu berulang-ulang bikin Mas Oman itu tidur kebangun lagi, yang ada kebangun badan itu langsung merinding gitu ya. Lampu yang tadinya tidur digelapin, kali ini dinyalain. Setelah kurang lebih sampai mungkin sekitar jam 3 pagi kayak gituin terus, si Mas Oman gak kuat, akhirnya pindah ngetok sih kamarnya Mas Halim. Lim, dibangunin. Mas Halim pun bangun, dan akhirnya malam itu Mas Oman numpang tidur di kamarnya Mas Lim. Aku tidur di sini ya Lim ya. Emang kenapa man? Nggak tahu, aku tuh kayak digangguin terus. Aku tuh kayak dipanggil-panggil terus, Mas bakso mas, dari tadi tuh kayak gitu. Akhirnya si Mas Oman pun tidur di tempatnya Mas Halim, dan suara itu masih ada. Kali ini Mas Halim juga ikut mendengar. Ya sudah, malam itu dua-duanya itu kena teror sisa pagi ya, menjelang pagi. Suara itu hilang menjelang subuh, dan alhamdulillahnya keesokan harinya suara itu pun hilang dengan sendirinya. Itu aja satu cerita dari Mas Halim mengenai pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Oman. Dan di ujung-ujung itu Mas Halim juga mendengar suara Mas bakso mas kayak itu 2 atau 3 kali lah sempat mendengar hal tersebut. Itu aja, terima kasih Mas Halim atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, yang udah ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, semoga puasanya lancar sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Kawan-kawan yang nanti mau mudik gitu ya, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar. Kawan-kawan yang udah mudik ya tetap selamat, tetap jaga kesehatan di kampung masing-masing. Itu aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.